Makna tersembunyi di balik sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak orang masuk ke dalam tarekat, digembleng dalam zawiyah, dididik dalam kelompok pengajian. Di sana diajarkan membaca sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, dan lain-lain. Saya secara pribadi tidak mengerti dari mana dasarnya semua itu. Memang sholawat itu secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah bersolawat secara global, tidak ada rincian membaca berapa kali. Saya juga sering memberi amalan kepada santri untuk membaca solawat sehari sebanyak 80.000. Saya katakan kepadanya, baca solawat setiap hari. Membaca solawat Sallallahu ala Muhammad sebanyak 80.000 kali. Kalau 3 tahun kemudian kamu belum kaya, ludahi muka saya. Tetapi sebelumnya saya berikan dahulu pemahaman mengenai makna solawat. Ini yang kadang-kadang orang malas menerangkannya. Setiap hari kita membaca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas, apa maksud dari solawat itu? Dalam ayat di atas, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan orang-orang yang beriman juga bersolawat. Sama tidak bentuk solawat mereka? Tentu berbeda. Solawatnya Allah itu al-imdad lil hadroh an-nabi. Artinya memberikan suplai energi yang luar biasa melalui solawat. Malaikat yastaghfirunallahu, mengawal dengan memohonkan ampunan untuk Nabi. Lantas, bagaimana dengan solawat kita sebagai orang beriman? Kalau kita bersolawat kepada Nabi, beliau sekarang kan sudah wafat. Lalu, untuk siapa salawat ini? Tentu bukan untuk jasad atau badan beliau. Salawat ditujukan untuk zat Muhammadiyah yang diciptakan Allah sebelum menciptakan apapun. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, pertama-tama yang diciptakan adalah manusia. Langit dulu atau manusia dulu? Ya, manusia dulu. Matahari dengan bumi mana dulu? Ya, matahari dulu. Matahari dengan galaksi, yang mana dulu? Ya, galaksi dulu. Orang mengira bahwa makhluk yang pertama kali adalah Nabi Adam. Perhatikan firman Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta. Hadis ini jelas Nabi Muhammad dahulu yang diciptakan. Artinya manusia lebih dahulu diciptakan, bukan pada jasadnya, melainkan zat atau nur Muhammad yang diciptakan terlebih dahulu. Nur Muhammadiyah itu adalah menjadi sebab adanya alam semesta ini. Itulah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi alasan kita dipertahankan oleh Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran Surah Al-Isra ayat 15. Oleh sebab itu, ketika kita bersolawat, kita berkomunikasi dan bersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-imdad lil hadrah an-nabi itu ibaratnya pembangkit tenaga listrik, di mana semua energi listrik berasal dari sana. Allah yang memberikan energi kepada pembangkit listrik tersebut, dan PLT itulah yang membagikan energi. Seandainya kita tidak terhubung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama dengan lampu yang tidak terhubung dengan sumber listrik, sehingga tidak akan menyala. Bersolawat itu menghubungkan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana lampu tersambung pada pembangkit listrik agar bisa menyala terang. Setelah semuanya terang benderang, terbangunlah perdamaian dan keselamatan. Taslim berasal dari akar kata yang sama dengan salam dan salamah, yang berarti perdamaian dan keselamatan. Setelah kita keluar dari zulumat ila nur karena berkontak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya menjadi terang, kita bangun salamah atau keselamatan, wa yusallimu tasliman. Kalau kita masih dalam kegelapan, kita bisa menginjak apa saja yang berbahaya bagi kita. Oleh karenanya, kita harus dalam keadaan terang benderang, bukan kegelapan, sehingga kita bisa merasakan kedamaian. Jika ada umat Islam yang saling mencaci, menyakiti, saling bunuh, perang saudara, jangan bawa-bawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, karena itu bikin malu saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kita saling membunuh, tidak pernah memerintahkan saling mencaci. Kita hadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa kenal waktu. Jangan katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Nur Muhammad itu masih ada dalam diri kita sendiri. Ketika sholat, kita membaca sholawat. Kita membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Redaksinya Assalamu alaika itu menunjukkan sedang berbicara dengan orang kedua. Yang diajak bicara, mukhotob, ada di depan kita. Jika berbicara dengan orang ketiga, yang orangnya tidak ada di depan kita, itu tentu dengan Assalamu alaihi. Itu menunjukkan bahwa kita berkomunikasi langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di hadapan kita. Salawat dalam tahiyat ini juga menunjukkan atau menggunakan kata panggilan huruf nida, ayyuha, bukan ya, yang menunjukkan yang dipanggil itu dekat. Kita berikan salam, doa keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat, tetapi tidak paham maknanya. Ini yang menjadi masalah. Ironisnya, kita malas bertanya sehingga kita mengabadikan ketidaktahuan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tazidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini menunjukkan jika kita bersolawat, kita tersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan perjuangan beliau untuk menciptakan perdamaian di dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak untuk kita saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bagi manusia yang percaya dan tidak percaya kepada beliau, semuanya ikut merasakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat untuk alam semesta. Demikianlah makna sholawat. Maknanya tidak sekedar ucapan Sallallahu ala Muhammad, tetapi maknanya kita tersambung dan berkomunikasi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari minimal 5 kali. Artinya setiap hari paling tidak kita melapor kepada Allah. Jadi jika ingin selamat, maka harus terus-menerus menjaga hotline atau senantiasa bersambung dengan Allah dengan sholat 5 waktu. Selama kita mendapatkan bimbingannya, Nur Muhammad akan membimbing kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan bahwa Allah lah Tuhan semesta alam.